Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Merula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai di judulan, amin ya rabbal alamin. Guys, info terpanas hari ini: Profesor Mahfud MD bongkar kerakusan para pejabat korup yang selalu mengikuti selera politiknya. Bahkan Indonesia sudah dicap sebagai cacat nepotisme dan sarang koruptor, dan juga Jokowi menjadi catatan buruk bagi rakyat Indonesia. Dan beberapa orang tokoh politik juga mengatakan apa jadinya jika Prabowo Gibran benar-benar dilantik dan foto mereka dipajang di dinding kantor Komnas HAM. Wow, apakah Komnas HAM-nya akan senang-senang aja atau happy-happy aja ya guys ya. Sementara itu Presiden Jokowi juga membenarkan ucapan Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan tentang orang toksik jangan sampai masuk ke pemerintahan. Dan siapakah orangnya? Mari saksikan. Let's go. Woi Pak Jokowi, 2 kali saya mendukung Bapak ini. Tapi apa? Dulu sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, ada kapal loh Tarakan Kalimantan Utara ini ke Surabaya. Tapi Pak Jokowi jadi malah nggak ada. Iya. Apa maksudnya ini? Nah, ya kan? Dulu ada waktu Pak Jokowi belum menjabat itu ada kapal Tarakan Surabaya. Nah, kabar terakhir ya, harga tiket pesawat itu 9 juta sampai 12 juta Pak Jokowi. Iya. Matilah kita ini masyarakat kecil nih. Mana bisa pulang kampung nih. Bilang Pak Jokowi ada tol udara, tol laut, tol darat. Mana? Iya. Tidak ada buktinya. Omong kosong. Bohong Pak Jokowi. Nah, boleh Pak Jokowi lihat ke sini, Kalimantan Utara ini. Oh, di Kalimantan Utara ini guys. Tanya ini, beliau-beliau ini. Ini warga Jawa ini. Betul. Yang merantau ke sini nih. Betul. Nah, kemarin kami mendukung anaknya Pak Jokowi. Lah, Masa mau dicangkok semuanya? waduh, itu kan salah Anda Nanti ya. ketika Sudah jelas Pak masuk Prabowo got, dan lalu Gibran masuk beneran got dilantik lagi, Oktober, kan salah mau Anda nggak itu. mau, institusi pemerintah itu akan pasang foto Pak Prabowo dan Gibran kan di kantornya kan. Saya nggak Nah, tahu ini ILBH betul, itu kan kan? institusi Ini betul. pemerintah kan, jadi nggak wajib. Sampai desa harus pasang. Nah, Komnas HAM. Nah, jadi bisa dibayangkan di kantor Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan dipasang foto Pak Prabowo dan Gibran. Dan itu Terduga pelanggaran HAM. jadi di situ kita bisa kita bisa berpikir, lalu masa depan gerakan civil society kita bagaimana? Segala upaya kita untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di masa lalu, kamisan yang sudah kita tiap minggu lakukan hingga 800 lebih ini, lalu dengan keberadaan Pak Prabowo sebagai seorang presiden, apa yang bisa dilakukan Komnas HAM? Apakah bisa kita mengutak-ngutik lagi soal penculikan aktivis itu? Nah, itu kan sudah PR besar. Iya, Bagaimana ini benar ketika juga korban ini ya. 13 keluarga itu yang diculik datang ke Komnas HAM menagih janji. Iya. Lalu bagaimana Komnas HAM menjelaskan kepada keluarga itu? Komnas HAM akan berkata bahwa ya presiden nanti kita akan bawa kasus ini ke presiden ya Bu, kita akan audiensi dengan presiden. Iya. Dan presidennya adalah Pelanggar Iya, HAM. Prabowo. Nah, ini sudah menjadi sebuah deadlock. Ngomongin soal etika. Ya, ini hasil lucu ini ya. Muka wajah Gibran juga dipasang di sekolah negeri Kantor di Ombudsman. seluruh Indonesia, di kantor Ombudsman, di kantor MK yang mengatakan bahwa proses revisi undang-undang itu menyalahi etik. Ya. Ternyata dia harus menerima bahwa orang yang bersangkutan menjadi wakil presiden. Lalu kemudian di level sekolah-sekolah, ketika kita ini ngomongin sisi pendidikan ya, sekolah menjadi tempat penanaman nilai. Kita selalu menggunakan figur-figur yang kita kagumi, teladani sebagai contoh. Iya. Seharusnya kita bisa mengatakan, lihatlah ini wakil presiden kita masih muda, dia mendapatkan jabatannya karena kompetensi dia, karena dia orang yang bla bla bla. Tapi kan realitinya enggak. Iya. Bagaimana seorang guru bisa menjelaskan itu? Nah, ini adalah impact nyata dari keterpilihan Prabowo dan Gibran ini. Ya, ini akan menjadi tugas kita melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik lalu
hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah, itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini, sekarang kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang itu dia karena aturnya begitu, tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu ya jabatan-jabatan politik ditambah karena banyak yang dukung dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya. Pak Harto aja dulu tidak pernah begitu kan. Nah, itu menurut saya harus ada yang ngawal. Ya kalau begitu bahkan berlebihnya Pak Harto ya. Dan kalau begitu terus kan ya kapan kuatnya negara memperbanyak jabatan ya atau mengubah aturan hukum setiap mau ini gitu, atau hukum yang seharusnya diperbaiki dibiarkan karena ini ada kepentingan politik gitu, sehingga perubahan-perubahan hukum itu hanya tergantung pada selera politik. Ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Presiden Joko Widodo membenarkan pesan Luhut pada Prabowo soal jangan sampai membawa orang toksik ke kabinet pemerintahan yang baru. Namun Jokowi enggan melontarkan siapa yang dimaksud Luhut. Masih abu-abunya pihak yang Nah, ini dia guys, siapa nih yang dimaksud orang toksik itu? Interpretasi muncul di masyarakat. Siapa yang dimaksud toksik oleh Luhut? Jangan-jangan nih, jangan-jangan, ya nggak? Jangan bawa orang toksik yang bisa menghambat jalannya pemerintahan baru. Begitu pesan yang dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam proses pembentukan kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Luhut tidak menjelaskan siapa orang toksik yang dimaksud. Namun, Presiden Jokowi membenarkan pesan Luhut. Setali tiga uang dengan Menkonya, Jokowi enggan membeberkan siapa sosok yang dianggap toksik oleh Luhut. Jokowi bilang, tanyakan pada Luhut. Ya benar dong. Benar. Hah? Ya ditanya kepada yang menyampaikan. Ya udah foto hanya bersih. Apa? Respon santai Jokowi soal fotonya diturunkan di kantor DPD PDIP. Wow. Ya udah foto hanya bersih. Apa? Apanya? Ya ampun. Apanya? Fotonya Bapak kan diturunkan. Ya udah foto hanya bersih. Ampun. Apanya? Ya foto aja. Saya mendoakan siapapun kalian yang memilih Prabowo Gibran, saya doakan semoga kalian disatu golongkan oleh Allah di dunia sampai ke akhirat. Itu doa saya. Amin, amin. Presiden Jokowi barusan mengatakan jangan memakai agama untuk berpolitik. Semoga kan kita memakai agama untuk mengukur politik yang buruk kan. Saya memakai pengetahuan saya tentang sejarah politik Islam, sejarah pemikiran Islam untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Saya pernah memakai filsafat, saya pakai konstitusi, tetapi ujungnya adalah untuk memberkritik. Kan agama diturunkan untuk mengatur supaya manusia itu tidak berbohong. Jadi selalu orang menganggap jangan pakai politik identitas dong. Kalau agama politik identitas jangan diucapkan. Ini bagian muamalah dari agama. Itu adalah sosiologi, itu adalah politis. Kan itu kesosialan manusia diatur juga oleh ayat-ayat yang dasarnya adalah pengalaman atau peristiwa-peristiwa politik di dalam periode kepemimpinan Nabi. Jadi itu yang saya pakai sebelumnya. Jadi sekali lagi, fungsi agama memang memberi kritik. Agama apapun dibawa untuk memberi kritik. Agama Kristen datang untuk memberi kritik pada arogansi orang Yahudi. Agama Katolik datang untuk memberi perlindungan pada mereka yang mengalami ketidakmampuan finansial, ketidakmampuan ekonomi. Ada doktrin-doktrin sosial di situ. Jadi sekali lagi, fungsi agama adalah fungsi untuk memuliakan manusia yang dengan sendirinya memuliakan penciptanya itu. Jadi jangan larang politik identitas hanya karena takut doktrin agama atau dalil agama itu akan dipakai untuk mengkritik pemerintah. Jokowi ini politisi, kepala negara, dan kita beri dia kekuasaan 5 tahun dan karena itu kita kontrol setiap 5 menit. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
Oke. Keren luar biasa. Tapi di sini saya menanggapi cuman satu potongan video saja ya guys ya, tentang tanggapan para apa itu tadi pengamat politik tadi yang mengatakan tentang Komnas HAM tadi, itu gimana nanti responnya jika Pak Prabowo dan Gibran benar-benar dilantik menjadi presiden, lalu foto mereka dipajang tuh di dinding-dinding kantor mereka dan juga di dinding-dinding kantor pemerintahan. Itu gimana tanggapan mereka? Sementara mereka kan tahu kalau Pak Prabowo itu masa lalunya pernah melanggar HAM gitu ya, dan juga Gibran juga pernah melanggar konstitusi. Dan apa kabarnya tentang hakim MK ketika foto-foto mereka tuh dipajang di dinding kantor mereka? Secara nanti para guru-guru, para ASN itu gimana pendapat mereka nanti? Sedangkan mereka akan tahu apa yang telah mereka berdua perbuat ya, kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di Marolah Channel. Thank you. Thanks for watching.